Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Bu Nila akan menjelaskan beberapa contoh yang berkaitan dengan aplikasi sistem persamaan linear dan kuadrat dua variabel. Ya, nah sekarang kita langsung saja ke contoh yang pertama. Nah, misalnya pertanyaannya adalah jumlah dua bilangan sama dengan 14, kemudian kuadrat bilangan pertama ditambah bilangan kedua sama dengan 44. Tentukan besar masing-masing bilangan tersebut ya. Jadi pertama kita untuk menjawabnya kita gunakan pemisahan dulu ya. Jadi misal ya, bilangan pertamanya adalah bilangan yang ke-1 atau yang pertama misalnya adalah X, kemudian bilangan yang kedua ya, itu misalnya adalah Y. Nah, sekarang kita uraikan maksud dari masing-masing kalimatnya ya. Misalnya jumlah dua bilangan sama dengan 14, maka berarti X plus Y itu sama dengan 14. Nah, selanjutnya dari kalimat yang kedua, kuadrat bilangan pertama kalau ditambah bilangan kedua sama dengan 44. Berarti kalau X kuadrat ditambah Y ya, itu akan sama dengan 44. Nah, tentukan besar masing-masing bilangan tersebut. Nah, untuk mengerjakan soal ini nih ya, kita bisa pakai pemisalan atau pakai cara substitusi ya. Jadi ini kita bebas ya, mana yang mau kita substitusi terlebih dahulu. Nah misalnya Ibu untuk yang X plus Y sama dengan 14 ini ya, Bu Nila rubah. Ya Ibu mau rubah Y-nya, maka nanti kan Y itu akan sama dengan 14 min X ya. Nah ini nanti nilai Y ini kita masukkan atau kita substitusi ke persamaan yang kedua. Maka X kuadrat ditambah Y sama dengan 44, maka menjadi X kuadrat ditambah, nah Y-nya adalah 14 min X sama dengan 44. Nah, berarti X kuadrat ya, min X plus 14 gitu kan, sama dengan 44. Nah, ini kita jadikan persamaan kuadrat, maka menjadi X kuadrat min X ya, maka menjadi plus 14 min 44 sama dengan 0. Nah, berarti nanti ya, ini kalau kita hitung maka menjadi X kuadrat min X min 30 sama dengan 0. Nah, X kuadrat min X min 30 sama dengan 0 ini kita faktorkan. Nanti kalau difaktorkan kita peroleh hasilnya adalah X min 6 sama X plus 5. Nah, berarti kita peroleh nilai X yang pertama adalah 6 atau satu lagi kita peroleh adalah X-nya sama dengan min 5. Nah, sekarang kita cari bilangan keduanya yaitu Y-nya ya. Maka berarti pada saat X-nya 6, nilai Y-nya, tadi kita tahu Y-nya adalah 14 min X, berarti Y adalah 14 dikurang 6, maka dapatnya 8. Ya, satu lagi kita hitung, pada saat X-nya min 5, berarti Y sama dengan 14 min ya, min 5. Nah, berarti kita dapat nilai Y-nya adalah menjadi 19. Nah, sehingga kita peroleh ya, ketika bilangan pertamanya nilainya adalah 6, maka bilangan keduanya ya nilainya adalah 8. Nah, tapi kita punya satu lagi, pada saat bilangan pertamanya nilainya adalah min 5, berarti nilai untuk bilangan keduanya adalah 19. Nah, cukup jelas ya untuk soal yang pertama ya. Ya, sekarang Ibu lanjutkan ke contoh yang kedua ya, seperti ini. Selisih dua bilangan sama dengan 5. Kuadrat bilangan terbesar ya ditambah 2 kali bilangan terkecil sama dengan 53. Tentukan bilangan itu ya. Masih sama ini caranya ya. Kita pakai pemisalan dulu ya. Kita misalkan ya, ini bebas ya mau pakai huruf X, Y, A, B itu bebas ya. Misalnya Bu Nila masih pakai huruf X dan Y. X itu adalah bilangan yang besar ya. Bilangan terbesarnya, kemudian Y-nya itu adalah bilangan yang kecil gitu ya. Nah, sekarang berarti kalau dia katakan selisih dua bilangan sama dengan 5, ya berarti kan X min Y sama dengan 5. Nah, dari kalimat yang kedua kita punya kuadrat bilangan terbesar. Berarti X kuadrat kalau ditambah 2 kali bilangan terkecil, berarti kalau ditambah 2Y sama dengan 53. Nah, sekarang kita cari nih
Ya, sama seperti tadi, kita bebas ya mau substitusi yang mana aja. Nah, misalnya ibu mau rubah yang y-nya, berarti kan x min 5 pasti sama dengan y, ya kan? Nah, kita masukkan ke sini nih, maka x kuadrat ditambah 2 dikali y-nya kita ganti dengan x min 5. Nah, sama dengan 53 ya, berarti nanti x kuadrat plus 2 dikali x 2x ya, 2 kali min 5 jadi min 10 sama dengan 53. Nah, ini kalau kita susun menjadi persamaan kuadrat menjadi x kuadrat plus 2x min 63 sama dengan 0. Nah, ini Bunila langsung ya. Berarti ini nanti kalau difaktorkan menjadi ini x plus 9 sama x min 7 ya. Jadi kita peroleh x yang pertama adalah min 9 atau kita punya satu lagi adalah x-nya sama dengan 7. Nah, kalau udah sekarang ini kan kita dapat bilangan terbesarnya ya. Nah, sekarang kita cari y-nya atau bilangan kecilnya ya. Jadi untuk x sama dengan min 9, maka kita peroleh nilai y-nya yaitu kan sama dengan x min 5. Berarti x ya min 9. Nah, ini Ibu ganti. Berarti kan ini min 9 min 5, maka kita dapat ini adalah min 14. Nah, gitu ya. Berarti satu lagi kita peroleh pada saat nilai x-nya atau bilangan terbesarnya 7, maka nilai y-nya adalah x min 5, maka y-nya adalah 7 dikurang 5, maka dapat nilainya adalah hasilnya 2. Maka dari hasil ini kita bisa peroleh, berarti ya, pada saat x-nya itu nilainya min 9 atau bilangan terbesarnya ya, berarti min 9 atau 7. Berarti y-nya adalah bilangan kecilnya min 14 atau 2. Nah, cukup jelas sampai di sini ya. Nah, selanjutnya ya, ini adalah contoh yang ketiga ya. Misalnya di sini kita bisa baca dulu soalnya. Keliling suatu persegi panjang sama dengan 22 cm. Jika panjang dan lebarnya sama-sama bertambah 3 cm, maka luasnya akan menjadi 70 cm. Tentukanlah ukurannya, ukuran persegi panjang tersebut. Nah, sekarang kita kerjain ya. Kita tahu bahwa rumus keliling ya, keliling persegi panjang itu ya adalah 2 dikali P ditambah L atau 2P ditambah 2L gitu ya. Nah, ini kita tahu kelilingnya adalah 22, maka 22 itu akan sama dengan 2 dikali P plus L. Nah, ya kan? Ini kita simpen dulu ya. Nah, kemudian dia katakan bahwa jika panjang dan lebarnya sama-sama bertambah 3 cm ya. Nah, berarti nih dari sini nih ya. Ini kan kalau kita bagi 2 kita dapat ini 11 sama dengan P plus L gitu ya. Nah, ini kita simpan. Nah, tadi dari kalimat yang kedua, kalau panjangnya bertambah 3 ya dan lebarnya bertambah 3, maka luasnya sama dengan 70. Nah, luas itu kan rumusnya adalah P dikali L. Berarti ini L-nya juga bertambah 3 ya. Hasilnya adalah 70. Nah, gitu. Maka ini ya, kita kan dapat dua persamaan nih. Ini persamaan yang pertama ya, kita simpan dulu. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, kita bebas mana yang mau kita substitusi. Nah, misalnya dari persamaan 1 nih ya, persamaan 1 Ibu mau rubah P-nya ya. Berarti kan nanti 11 min L sama dengan P. Nah, Ibu masukkan ke sini nih ya. P-nya Ibu ganti jadi 11 min L. Maka nanti menjadi 11 min L ya ditambah 3. Nah, jadi P-nya itu kita ganti dengan 11 min L dikali L plus 3 akan sama dengan 70 ya. Berarti ini nanti kan 11 tambah 3 jadi 14 min L ya dikali L ditambah 3 sama dengan 70. Nah, gitu. Nah, ini kita kalikan, kita kali ya satu-satu 14 kali L nanti dapatnya 14L, 14 dikali 3 nanti dapatnya 52 ya. Terus min L kuadrat min 3L sama dengan 70. Nah, ini kita susun ya.
Berarti nanti menjadi min L kuadrat ya, 14L dikurang 3L nanti dapatnya adalah plus 11L ya. Berarti plus 52 ya, sama dengan 70. Nah, ini nanti ya kita pindahkan ke belakang semua biar nanti dia nilainya positif ya. Maka nanti menjadi 0 sama dengan ya L kuadrat. Nah, min 11L ya. Nanti jadi plus 70 dikurang 52 kan. Nah, 70 dikurang 52 nanti dapatnya adalah 18. Nah, gitu. Nah, dari sini kita bisa faktorin nih ya. Ya, kalau difaktorkan L kuadrat min 11L plus 18, nanti kita dapat L-nya adalah L min 9 sama L min 2. Maka kita dapat nilai L yang pertama adalah 9 ya, atau kita dapat nilai L yang kedua adalah 2 gitu. Nah, ini kita ketemu, jadi L-nya atau lebarnya adalah 9 atau 2. Nah, sekarang kita tinggal cari nilai P-nya ya. Jadi pada saat nilai lebarnya 9, maka P-nya itu adalah 11 min 9. Berarti panjangnya adalah 2. Atau pada saat lebarnya nilainya 2, maka P sama dengan 11 min 2. Maka P-nya adalah 9 ya. Jadi kalau dari sini ya ketika panjangnya 2 lebarnya 9 atau ketika panjangnya 9 cm lebarnya adalah 2. Nah, cukup jelas sampai di sini ya. Nah, ini ada satu contoh lagi ya. Ini kalian bisa kerjakan sebagai latihan gitu ya. Silakan dikerjakan ya contoh ini untuk latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.